Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Darul Aman yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu para jamaah yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Pada malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan insyaallah salat isya berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan kesibukan kita, oleh Allah diganti, dibayar dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini tentang fikih ibadah. Saya mengambil tema malam ini tentang salat berjamaah. Terinspirasi dari sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Syu'ban. Syu'ban ini Pak, kalau dia pergi ke masjid, itu dia ngambil saf paling depan dan ujung sebelah kanan. Situ. Itu Syu'ban. Sehingga orang nggak mau ngambil tempat itu. Karena orang tahu itu tempatnya Syu'ban. Nah, jadi kayaknya itu tempat udah ditempah dia, Pak. Milik dia. Pada satu kali subuh, Syu'ban itu tak datang. Lalu Nabi bertanya dengan sahabat yang lain, siapa yang tahu tentang berita Syu'ban? Kata sahabat, tidak tahu ya Rasul. Karena biasanya Syu'ban itu sebelum subuh, dia udah datang. Kalau kita kan beda ya Pak. Udah subuh baru datang kan. Ini Syu'ban belum subuh udah datang. Karena udah azan belum datang, kata Nabi, kita tunggu Syu'ban. Sebentar. Mungkin ada halangan di jalan. Ditunggu beberapa menit, Syu'ban tak juga datang. Akhirnya Nabi bertanya lagi sama sahabat, siapa yang tahu berita Syu'ban? Kata sahabat, tak tahu ya Rasul. Kalau begitu, kita sholat. Sholat apa? Nabi sholat, selesai sholat, Nabi bertanya lagi sama sahabat, karena ditengok Syu'ban tidak juga ada. Gitu. Jadi rupanya Pak, orang kalau biasa ke masjid dan tak ke masjid itu ditanya orang. Tapi kalau orang jarang-jarang ke masjid, kalau nggak ke masjid itu nggak ditanya orang. Karena biasanya juga nggak ada gitu kan. Nah, itulah hebatnya itu. Jadi pertanyaan Nabi ketika itu, siapa yang tahu rumahnya Syu'ban? Kata sahabat, saya tahu ya Rasul. Kalau begitu kita ke rumah Syu'ban.
Selesai subuh itu Pak, pergi sahabat Nabi dengan Nabi ke rumah Syu'ban. Jam berapa sampai ke rumah Syu'ban? Kira-kira waktu afdal salat duha. Jam berapa Pak? Jam 8 lah ya Pak. Itu afdalnya. Jam 8 lah. Jam 8 Pak baru sampai ke rumah si Syu'ban. Jadi kalau begitu perkiraan perjalanan berapa? 2 jam lah. Jalan kaki Pak. Nggak pakai motor. Nggak pakai onta. Nggak pakai bawal. Itu yang dilakukan oleh Syu'ban setiap hari. Sampai di rumah Syu'ban, Nabi mengucapkan salam, lalu oleh istri Syu'ban disuruh masuk ke rumah. Muncul pertanyaan Nabi, mana Syu'ban? Kata istri Syu'ban, Syu'ban baru selesai dikubur. Baru siap Pak dikubur. Kapan Syu'ban tidak ke masjid? Ketika sudah mati, baru tidak ke masjid. Ada sebagian orang kapan ke masjid? Kalau sudah mati, baru ke masjid. Ada juga yang begitu. Tapi orang sini tak ada Pak ya. Jadi Syu'ban itu kapan tak ke masjid? Ketika sudah mati. Jadi jangan dibalik. Kapan ke masjid? Ketika sudah mati. Orang kalau ke masjid ketika sudah mati, maka dia pasti diletakkan di depan. Ya Pak, di depannya. Tak disolatkan. Lalu setelah itu, istri Syu'ban itu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, Syu'ban itu sebelum mati, dia mengucapkan 3 perkataan. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Istri Syu'ban itu tak paham Pak. Kita pun tak paham kan Pak. Ada orang mau mati, sedang sakarat, yang diucapkan, kenapa tak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa tidak semuanya? Kita pun tak paham. Lalu oleh istri Syu'ban ditanya kepada Rasul, ya Rasul apa maksudnya? Saya tak paham. Oleh Rasul dijelaskan. Kenapa tidak lebih jauh? Rupanya ketika Syu'ban itu mau wafat, sedang ditarik napasnya itu, sedang nazak, oleh Allah dinampakkan surganya. Dinampakkan surganya Pak. Surganya itu dekat. Dekat kali dengan Syu'ban. Andai kata rumah Syu'ban itu makin jauh jaraknya dari masjid, maka surganya Syu'ban makin dekat dengan dia. Makanya Syu'ban bilang, kenapa tidak lebih jauh? Jadi kalau rumahnya lebih jauh, surganya lebih dekat. Jadi kalau rumah kita dekat dengan masjid, kayaknya surga kita jauh gitu ya Pak. Jadi ini kan bahasa majazi Pak. Artinya begini, beruntung orang-orang yang ketika rumahnya jauh dari masjid, tapi dia tetap berusaha untuk datang ke masjid. Beruntung orang yang rumahnya dekat masjid, lalu setiap saat dia datang ke masjid. Kenapa begitu? Karena ini ada untung ruginya Pak. Orang yang jauh rumahnya dari masjid, itu pahalanya banyak, dosanya banyak dihapus. Setiap langkah kan begitu Pak. Fa khatwatun tuktabu lahu hasanah, wa khatwatun tamhu lahu sayyi'ah. Langkah pertama menjemput pahala, langkah kedua menghapus dosa. Jadi kalau makin jauh rumah kita dari masjid, kesempatan dapat pahala dari Allah banyak. Kesempatan dapat ampunan dari Allah banyak. Tapi kan ada risiko. Risikonya apa? Kalau dia sakit-sakit dikit, hujan-hujan dikit, dia nggak bisa datang ke masjid. Tapi orang yang dekat dengan masjid, sakit-sakit dikit, palanya datang juga ke masjid Pak. Domang-domang sing ini tibojo yang musaji. Malih-malih sing ini tibojo yang musaji.
Itu untungnya orang yang dekat dengan masjid. Jadi antara orang yang jauh dengan dekat dengan masjid, itu ada untung, ada ruginya. Yang penting dia mau datang ke masjid. Yang celakanya kan begitu Bapak Ibu. Yang dekat dengan masjid malah tak datang ke masjid. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Makanya ada risiko orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Tinggi Pak risiko orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Makanya ada sahabat Nabi ketika itu, ya Allah, ya Rasulullah, kalau begitu aku mau pindah aja dari rumahku supaya rumahku jauh jaraknya dengan masjid. Kata Nabi, tidak begitu. Yang sudah dekat dengan masjid nikmati aja, yang jauh juga nikmati. Kena ada untung ruginya. Masing-masing ada untung ruginya. Jadi itu kenapa Syu'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Lalu kenapa tidak yang baru? Kata Syu'ban, mau mati itu Pak, kenapa tidak yang baru? Syu'ban ini Bapak Ibu, kalau pergi ke masjid itu, subuh-subuh itu musim dingin, itu pakai baju 3 lapis. Yang paling luar itu baju yang jelek. Baju nomor 2 itu agak bagus. Baju nomor 3 itu yang paling bagus. Nanti kalau udah sampai ke masjid, di tanggalnya nomor 1, nomor 2, dia pakai baju yang paling bagus. Artinya apa? Kita ini sholat kalau bisa pakai baju yang bagus-bagus. Kadang-kadang kan sholatnya nggak begitu ya Pak. Ini kadang ekstrim sholatnya. Pakai bajunya baju kaos, di belakangnya ada gambar. Ya kan? Tusuk nomor 2, pokoknya begitu kan. Atau tusuk nomor 3, begitu kan ekstrim tuh Pak. Ya kan? Udahlah, nggak usah dibawa ke masjid lagi yang begitu ya Pak Bu. Nah, yang dibawa itu yang polos-polos gitu kan, yang sedap-sedap. Jadi yang ada tulisan nggak usah dibawa lagi ke masjid. Ada tulisan di belakangnya, kejarlah daku kau kutangkap. Belakang sibuk orang yang di belakang baca dia. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu ketika kan sholat dia, lalu kemudian Aisyah itu pernah memasang tabir gorden pintu. Dan itu ada gambar bunganya, ada bunga-bunganya di gorden itu. Selesai sholat apa kata Nabi? Aisyah, kau turunkan gorden itu. Kenapa? Mengganggu aku ketika sholat. Nabi aja Bapak Ibu terganggu dengan gambar-gambar yang seperti itu ketika sholat, apalagi kita. Jadi makanya Nabi mensunahkan pakai baju itu yang putih, polos gitu. Supaya apa? Supaya orang di belakang tidak terganggu. Tapi kalau udah terbiasa kayak kita ini, bahkan kita terbiasa nih, orang Indonesia kan terbiasa dengan baju yang warna-warna ya Pak, warna-warni, silakan aja. Lalu kemudian apa kata Syu'ban? Kenapa tidak yang baru? Jadi dalam perjalanan ke masjid itu Pak, tiba-tiba ada orang yang sakarat, sedang mau mati, kena kedinginan di tepi jalan itu. Oleh Syu'ban ditanggalnya baju yang paling luar, diselimutkannya, dipapahnya sampai ke masjid, sampai di masjid sehat dia Pak. Rupanya oleh Allah ditunjukkannya semua pakaian yang ada di dalam surga. Tapi engkau wahai Syu'ban tak mendapatkan pakaian yang semuanya baru-baru. Kenapa? Karena ketika itu kau berikan pakaian yang buruk. Nah, jadi makanya Bapak kalau ngasih tetangga jangan kasih yang bekas, ngasihnya yang baru. Ya Pak. Ya Bu. Jadi memberi itu prinsipnya jangan sisa. Kalau ndak abi makanan kau baru diagi. Kalau abi berarti ndak diagi. Harusnya memberi itu disisihkan dulu. Disisihkan dulu baru diantar ya Bu. Itu kan kadang-kadang prinsipnya begitu. Beko kalau ndak abi makan hantar ke tetangga. Kalau abi ya kan? Padahal memberi itu kan tidak harus mesti bersisa, nunggu bersisa. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa tidak semuanya? Kata Syu'ban, kenapa tak semuanya? Rupanya ditunjukkan Pak isi surga itu, yang enak-enak itu ditunjukkan. Tapi tidak semuanya untuk wahai Syu'ban. Apa sebab? Karena pada satu pagi hari, Syu'ban sedang mau sarapan roti, lewat orang miskin. Assalamualaikum Syu'ban, ada tidak sesuatu yang bisa engkau berikan? Apa kata Syu'ban, sinilah saya lagi mau sarapan roti. Dipatah 2 roti itu Pak. Roti Arab Bapak tahu kan? Panjang. Beda sama roti Indonesia. Roti Indonesia bulat. Bakpao namanya. Roti Arab panjang tawar Pak. Maka minumnya makannya pakai susu. Ya kan? Dimasukin susu. Dipatah oleh Syu'ban, disuruh masuk duduk berdua makan. Ditunjukkan Pak isi surga itu. Tapi tidak semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kita kalau berbagi itu jangan pelit-pelit. Memang prinsip infak itu beda, Pak. Nanti kalau kita kaji prinsip infak itu, orang berinfak sodakoh itu bukan berapa besarnya, tapi orang infak sodakoh itu berapa bisanya. Ya kan, Pak? Kalau berapa besarnya, biasanya ibu nggak pernah punya uang besar kalau ke masjid. Hah? Ya kan, Pak? Biasanya uang berapa kalau ke masjid? 5.000. Uang besarnya yang kemana? Toko meh, ke mall itu uang besar ya, Bu? Ya, Pak. Jadi makanya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Prinsipnya orang berinfak itu pada waktu lapang dan waktu sempit. Kalau waktu lapang ya sesuai dengan ukuran lapangan kita. Waktu sempit ya ukuran dengan sesuai sempitnya kita. Uang kita 1 miliar, cocok nggak kalau kita ngasih 10.000? Kan nggak cocok, Pak. Kalau uang kita 1 miliar, minimal ngasihnya 10 juta kan, Pak. Tapi kalau orang punya uang 10.000 ngasihnya 1.000, cocok nggak? Cocok. Karena nilai 1.000 dibanding 10 juta itu masih besar 1.000. 10 juta yang dimiliki oleh orang punya 1 miliar dengan 1.000 yang dimiliki oleh orang punya 10.000. Jadi pada waktu banyak uang jangan datar aja 10.000, 10.000, 10.000 ya, Bu. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pembuka kajian kita. Kan kajian kita bersambung nih, Pak. Insya Allah setiap Kamis pertama. Bahasan kita solat berjamaah. Faslun fi solatil jamaah wa syuri'at bil Madinah wa aqalluha imamun wa ma'mumun wa hiya fil jum'ati summa fi subhiha summa subhi summa isya summa asri summa zuhri summa maghrib afdal. Salatul jamaah fi ada'i maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadah. Ini bahasa kitanya gini, Pak. Tidak usah saya terjemahkan perkata ya, Pak. Bahasan kita tentang sholat berjamaah. Pertama kali sholat berjamaah itu disyariatkan, diperintahkan oleh agama kita itu ketika Nabi sudah di Madinah. Dah hijrah ke Madinah baru datang perintah untuk sholat berjamaah. Wa aqalluha ma'mumun, imamun wa ma'mumun. Orang berjamaah itu minimal 1 imam 1 makmum. Ya, Pak. Tapi la Jum'ah, di luar sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu ada ketentuan khusus. Kalau menurut ulama Syafi'i, sholat Jumat itu baru wajib dikerjakan kalau ada orang mukimin yang tinggal di satu kampung jumlahnya 40. Baru wajib Jumat. Kalau kurang dari 40 orang mukimin yang sudah balik gak wajib Jumat. Hebat. Beda dengan mazhab lain. Kalau mazhab lain yang penting lebih dari 2 dia sudah boleh mengerjakan sholat Jumat. Terlepas dari itu nanti kita bahas pula persoalan sholat Jumat ini. Kita sholat jamaah ini. Jadi sholat jamaah itu wa aqalluha imamun wa ma'mumun. 1 imam 1 makmum. Sholat jamaah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling afdol, sholat berjamaah 5 waktu ini ya, Pak, sholat maktubah, sholat fardu ini, yang paling afdol sholat berjamaah itu adalah sholat subuh di subuh Jumat, besok subuh ya, Pak. Itu kualitas nomor 1, sholat subuh di subuh Jumat, berarti besok. Yang pertama. Yang kedua, sholat subuh di hari-hari lain selain dari Jumat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi sholat subuh di hari Jumat, sholat subuh di hari-hari selain hari Jumat. Nomor 2. Yang ketiga, sholat Isya. Jadi kalau kita ingin tahu mana yang paling utama sholat berjamaah itu, 1 subuh di hari subuh Jumat, 2 subuh-subuh di hari subuh selain hari Jumat, yang ketiga sholat Isya. Isya nanti, turutan ketiga itu. Kenapa subuh itu menjadi lebih utama? Karena subuh itu berat, Pak. Berat subuh itu. Tak
semua orang yang kemudian dengan ikhlas mau dia pergi datang ke masjid sholat subuh. Barek Pak sholat subuh tuh. Jangankan anak-anak muda awak yang tua aja Pak kalau tiba malin lama lo menggeliat baru awak duduk. Padahal awak ini kalau menggeliat kan sakitnya pinggang awak Pak salah awak menggeliat itu kanai awak Pak. Tapi masih juga enak rasanya bermalas-malas tuh. Kapan udah ngaji di masjid nah. Tapi belum juga kita duduk. Padahal mestinya udah sholat tahajud ya Bang. Mestinya. Ya. Nah, jadi subuh Jumat, subuh-subuh selain hari Jumat nomor 2. Lalu kemudian sholat Isya. Kenapa subuh? Karena kata Nabi orang yang sholat subuh berjamaah itu sama dengan orang sholat satu malam suntuk. Orang yang sholat Isya berjamaah sama dengan orang yang sholat setengah malam. Maka kemudian dasar ini menjadi acuan bahwa sholat berjamaah yang paling utama itu adalah di subuh Jumat, subuh-subuh selain Jumat dan sholat Isya. Setelah itu mana lagi? Sholat asar. Urutan keempatnya sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena orang sudah letih dari bekerja. Dah capek Pak. Ya kan? Jadi capek tuh Pak datang malihnya tuh. Makanya kemudian pahalanya urutan keempat lebih besar daripada yang lainnya. Yang kelima baru sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur masuk ranking kelima? Karena dia berada di antara dua masa kerja. Kerja sebelah pagi dengan kerja sebelah siang. Ya Pak, jadi jam istirahat. Itu berat juga tuh Pak. Ya, makanya kalau bisa Pak, kita ini kan kecuali hari Jumat Pak ya. Kecuali hari Jumat, sebelum sholat zuhur disunnahkan qailulah. Lolok sekojap. Jangan lolok sampai hilang zuhur. Lolok sekojap, tidur sebentar, kira-kira nanti orang mengaji kita bangun. Jadi 15 menit sebelum orang azan zuhur kita udah bangun. Jadi kalau sekarang jam berapa? Jam 11.30 qailulah lah tidur sebentar. Nanti jam 12 kira-kira jam 12 kurang udah bangun. Nah gitu, itu sunnah Pak. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat jadi buat. Karena ada larangan Pak. Hari Jumat itu apa kata sahabat Nabi? Ketika hari Jumat ada perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi dan kami para sahabat. Apa dia? Yang pertama, tidak tidur sebelum berangkat Jumat. Yang kedua, tidak makan sebelum berangkat Jumat. Jadi kapan tidurnya? Nanti setelah selesai sholat Jumat. Kapan makannya? Setelah selesai sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat kau makan wak dulu Pak, kau lain Pak. Ya, kalau lah balik parikonya tertarik mata waktu turunnya lagi. Ya kan Pak? Masuk dalam masjid dingin tuh. Asir rancak ya Pak, duduk sandal lagi tiang. Sudahlah. Selesai itu Pak. Ya kan? Sudah sih itu khotibnya suaranya agak pelan lagi ya Pak. Malah tua khotibnya kan. Makin lama awak pesanda. Nah, jadi Bapak Ibu itu persoalan kita, makanya kemudian tidak makan, tidak tidur sebelum berangkat Jumat. Kalau hari yang lain disunnahkan qailulah, tidur sekojap sebelum sholat zuhur. Tapi tidurnya jangan sampai membawa habis waktu sholat zuhur, karena nanti tak zuhur pula berjamaah. Nah, yang terakhir apa urutan sholat berjamaah itu? Sholat maghrib. Itu ranking terakhir itu Pak. Tapi rupanya sholat maghrib inilah yang paling banyak jamaahnya. Padahal sholat maghrib itu ada